Selamat sore, saya dari Awam Media. Saat ini saya berada di Kelurahan Tanamas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Sesuai dengan mosi tidak percaya yang telah dilayangkan pada beberapa minggu yang lalu. Sesuai dengan isi di dalam mosi tidak percaya, ada 10 poin yang telah dibuat oleh masyarakat atau warga Kelurahan Tanamas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Pada hari ini tanggal 17 bulan April 2025 sekira pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Sembari menunggu rapat atau mediasi kedua belah pihak ya, kita akan saksikan langsung bagaimana kelanjutan ceritanya. Oke pemirsa, baiklah kita akan masuk ke dalam untuk menyaksikan langsung bagaimana berita acaranya. Oke pemirsa, inilah sidang sudah dimulai. Hadir pada kesempatan hari ini adalah Lurah Tanamas Pak Ahmad Yani, ada RW 06 Pak Mulyadi beserta staf jajaran Kelurahan Tanamas Kabupaten Banyuasin. Di sini sudah hadir dari tokoh masyarakat mewakili ke warga Gundam RT 026 Kelurahan Tanamas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Ada tokoh masyarakat Pak Herman, Pak Eka, ada ketua Audi juga yang hadir, beserta para ibu-ibu ya yang mewakili warga Gundam RT 026. Saya atas nama Herman CS mewakili dari masyarakat Gundam yang sudah lama berdomisili di Gundam. Dengan ini kami sampaikan sama seperti semulanya yang kami tuntut dari RT yang menaungi di RT 26 Tanamas. Tuntutan kami tidak banyak dan tidak ini yang menjadi unek-unek kami selama ini. Tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana sumbangan kegiatan pemuda 17 Agustus sehingga menciptakan kontroversi di lingkungan kami. Hampir terjadi bentrok, makanya di situ kalau tidak ditengahi permasalahan terjadi baik itu kecil maupun apa yang ini tidak ada yang terselesaikan oleh rukun kesepakatan di lingkungan. Maka dari situlah kami di sini berkomitmen untuk menyampaikan ini kepada kelurahan di sini. Terlalu banyak permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan di RT kami. Artinya selama ini kami memilih salah, memilih seorang pemimpin. Harapan kami jika dipilih itu bisa menengahi setiap permasalahan yang ada di lingkungan kami. Kenyataan permasalahan terjadi dan terjadi dari hal kecil sehingga menjadi besar. Poin-poin yang kami catat yang sudah ini kita terlatih dalam tuntutan kami di sini. Kan saya bacakan, inilah poin-poin yang sudah terjadi di Gundam. Sampai detik ini tidak ada penyelesaian yang signifikan sehingga berkembanglah perkara-perkara terjadi berikut. Satu, itu tadi perkara 17-an itu dengan pemuda-pemuda di komplek Gundam. Dua, tidak mampu dalam meningkatkan fasilitas lingkungan yang ada sehingga lingkungan kami tidak ada kemajuan. Gundam itu sudah lama Pak, tapi kami tidak menuntut sepenuhnya dengan dia kan. Tapi setidaknya kan 4 tahun dalam ini kan, ada kenyataannya yang ini kontroversi terjadi, tidak ada penyelesaian. 3, tidak mampu membuat keputusan yang bijak, pernah membiarkan kasus pencurian tanpa ada teguran tersirat maupun tersurat. Itu terjadi di komplek kami. Sampai sekarang itu masyarakat di lingkungan kami itu sudah merasa bagaimana gitu kan. Kalau dulunya aman di Gundam itu sekarang sudah was-was. 4, didebatkan. Ini butir-butir yang ini
menjadi undang-undang kami, Pak. 4. Membiarkan asusila, perzinahan di tempat kami. Rumah kosong dijadikan tempat asusila. Kami ingin bertindak selaku masyarakat di situ. Kami tidak ada bukti yang di depan mata, Pak. Karena kami bukan penegak hukum, bukan ini. Ketika kami bertindak itu Pak tanpa ini. Tapi kalau orang yang bersangkutan untuk mengakui, tidak mungkin Pak. Pelaku masih di situ. Rumah-rumah kosong di situ dijadikan tempat maksiat. Yang kami notabene sibuk dengan urusan keagamaan katanya. Situ. 5. Pernah membiarkan pengoplosan minyak di tempat kami. Dengan di 2022 sampai terakhir laporan warga tahun 2020. Kok RT setempat tidak tahu? Sampai warga harus turun tangan. Betul kan? Warga Pak yang menyelesaikan itu. Walaupun tuh nanti setelahnya itu kan baru ada tindakan. Tapi warga dulu. 6 di situ. Menyalahgunakan fasilitas di situ kan. Dia mendirikan ini bangunan uang yang di lingkungan itu yang dipasung. Dia robohkan tanaman uang di depan rumah dia ini kan. Dia dewek negak ini di tanah jalan. Di tanah jalan. Sampai ini pernah Ibu Linda sempat bentrok gara-gara fasilitas di tanah jalan itu, sehingga Pak mobil Pak susah tak masuk dalam rumah itu. Bagaimana cara dia menengahi? Mungkin kamu tahu permasalahan ini. Itu dampak dari pendirian bangunan itu. Apakah itu yang bermanfaat? Terlalu banyak ini sampai ke 10 poin ini. Apa harus saya baca semua? Semuanya. 7. Penyalahgunaan fasilitas umum seperti tempat bermain pingpong. Nah, itu tadi itu kan. Menyalahgunakan barang bantuan berupa sound system dari Zulparmi dulu. Setelah ini berkembang, itu sudah dibalik. Aku akui, sekarang sudah dibalik dia Pak. Dibalik Zulparmi. Tapi kemarin itu komersil di rumah dia. Sedangkan Pak Hami itu aku kenal Pak. Itu menyerahkan untuk masyarakat. Setelah ini radio ini baru dikembalikan. 9. Ketika uang dapat bantuan-bantuan itu dipatok Pak. Mungut dengan mematok harga biaya beras ketika ada bantuan kan, itu dimintain ini. Mungkin sudah ada kesepakatan, tapi itu kan tidak bijak Pak seorang dia. Ketika dia meminta dana dari masyarakat, ketika ada pembagian dari pemerintah itu. Selayaknya kan itu kan tidak sampai ada keluhan dari masyarakat. Atau kenyataannya masyarakat ada yang diminta dana. 10. Tidak mampu bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak mampu mendengahi permasalahan masyarakat terkait perehapan parit sehingga itu terlibat dalam keributan. Seyogyanya Pak, maaf. Aku bukan RT, aku bukan perangkat, aku bukan nobidan. Yang namanya RT itu semestinya keributan itu kan ditengahi Pak. Bukan kita menjadi pelopor keributan. Itu. Tapi maaf, itu sekali lagi aku minta maaf. Aku bukan nobidan. Tapi kalau orang bijak, memang benar-benar dia ingin menengahi masyarakat. Karena dia diangkat rukun tetangga. Yang namanya rukun tetangga itu merukunkan kan, bukan menciptakan kontroversi. Berkembang sekarang, dia membuat status-status di Facebook dengan pola-pola yang tidak diinginkan. Bagi saya keberatan.
status di Facebook itu Pak memecah belah masyarakat. Tanda tangan yang aku kasih dengan kamu itu didatangi siko-siko oleh dia. Beberapa mereka ini mundur teratur. Malah dengan mengiming-imingkan, membelikan pakaian, ini yang berkembang sekarang. Metode dia. Jadi dia mengiming-imingkan dengan seolah-olah uang itu segala. Bagi aku, Pak, terus terang, aku tinggal di ruang tubuh muda. Aku memikir generasi yang akan datang. Ini yang aku pikirkan. Kalau sistem ini sudah diterapkan di situ, bagaimana perkembangan mau maju? Dan demi Allah, aku berbuat ini, berkembang di situ, Pak. Aku ini sudah disampaikan. Satu, katanya aku pahlawan kesiangan. Demi Allah, Bapak tahu mungkin ada. Aku tidak pernah Pak berbuat itu mengharapkan sesuatu. Aku hanya mengharap ridho Allah tahu. Itu yang aku lakukan. Jadi ketika aku berbicara, itu aku bisa bertanggung jawab. Nah itu mungkin yang dapat aku sampaikan. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari bapak-bapak sekalian. Setelah ini katakan Kita dari mana Pak? Dari kepolisian. Siapa nama? Ambiku. Hah? Ambiku. Apa tugasnya di sini? Di pos sekolah ini. Bagian lembaga. Ini sebenarnya bukan mewakili Babin. Oh, wakil. Tapi anggota polisi nggak sih ya? Ya? Anggota polisi ya? Iya, adalah pos kan sama. Iya, iya. Pos itu Pak. Iya. Untuk Masuk. Pak Andiku ya? sebelumnya harus disaksikan oleh sebelumnya Pak, kami ini bawa materai, bawa kertas kosong, dan sebenarnya ada kesepakatan antara si penuntut dengan si terlapor. Kalau emang saya selaku ketua RT 26 dalam hal ini bersalah, saya siap mundur dan siap berlari dari perundang. Tapi seandainya emang posisi saya benar, saya harap yang bersangkutan pergi dari perundang. Kira-kira bisa disetujui tidak? Tidak perlu, nggak perlu mau tahu. Aku tanah tahu. Itu kan masalah Belinya. Nggak boleh. ini kan Itu hak kamu, hak kamu. Bukan etika itu itu. mesti diramu dewek. Nah itu kamu sedang. Bukan Oh, bisa etika. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh. Ya itu harus kawin. Itulah sangat ya. Boleh. Boleh. Itu etika. Kan satu beli kan rumahan. Harus sedikit dia sudah Harus masuk. kepala. Harus sedikit kan. Aku bilang orang, Pak boleh tahu. Berapa kali kalau itu tidur? Bukan. Ini kan intinya pengen berhenti. Aku nggak usah akan jalan berhenti. Aku keluar dari perundang. Tidak tahu. Tapi kalau yang aku benar, tolong yang melaporkan ini berhenti dari perundang. Jangan Jangan tahu itu jawaban berhenti. bisa. Bukan, ini kan solusi. Bukan, itu bisa ini. Apabila disetujui. Kalau tidak ya sudah, aku kan minta pendapat dengan Pak Lurah. Jawab dulu apa tuntutan kami tadi. Ya, kalau aku bilang, nah pengen diperpanjang, apa nanti singkat kalau singkat paling ya sudah paling saya mundur kalau emang saya salah ya sudah mundur. Nah itu jawab dong, 10 waktu tadi. Kok siapa yang diusir? Minta tolong kita diam dulu ya kan. Nah jadi yang mana dulu ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak RT ini memang Pak RT juga tidak boleh seperti itu. Terus kamu menurut saya ya kan sama dengan mengusir saya mohon maaf ya kan mungkin RT 26 ini ya mungkin emosi ya kan kita ini kalau bisa damai aja lah ya kan damai aja ya kan berita acara pemeriksaan kan gitu enak aku bacakan ini aja ya pada hari Selasa tanggal 25 Maret jadi sebelum lebaran kemarin ya
tanggal 25 Maret tahun 2025 pukul 12.30. Nama saya sendiri Munadi, jabatan Ketua Rukun Warga Warga 004, melakukan klarifikasi tertulis terhadap Ketua RT 026 atas nama Rusyanti Ning Sardani, jabatan di Kelurahan Tanamas sebagai Ketua RT 026 Rundang, tempat tanggal lahir Cirebon 9 November 75, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karir lepas, alamat Perundang Azhar, Blok AB3, nomor 115, Kelurahan Tanamas, Talang Kelapa, Kabupaten Banjarmasin. Yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi tertulis guna dianalisa keterangannya karena adanya warga yang mengadu tentang permasalahan di Perundang akibat tindakan Ketua RT tersebut. Yang bersangkutan memberi keterangan sebagai berikut. Pertanyaan 1. Pada saat diadakan klarifikasi ini, apakah saudara Yosi dalam keadaan sehat jasmani rohani? Di sini jawabannya sehat jasmani rohani, kan, tapi harus kita teruskan, ya kan? Keduanya, apakah saudara Rusyati bersedia memberi keterangan dengan jujur dan benar? Jelaskan. Saya bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar. Selain nama, alamat saudara Rusyati, jelaskan di atas apakah ada nama dan alamat lain, jelaskan. Saya tidak ada nama maupun alamat lain selain yang saya jelaskan di atas. Nomor 4, apakah saudara Yosati sebelum peramalan pengaduan warga melalui surat tertulis kantor Lurah Tanamas adanya permasalahan tugas pokok rukun tetangga dalam permasalahan pembangunan? Jelaskan. Belum pernah ada pengaduan warga tentang permasalahan tugas pokok rukun warga dalam pembangunan. Yang kelima, apakah saudara Yosiati mengerti dan mengapa saat ini diminta menerangkan adanya surat tertulis warga Perundang? Saya tahu tentang permasalahan beberapa warga yang tidak puas adanya saya sebagai ketua rukun tetangga. Jelaskan secara singkat saudara Yosyanti. Saya dilahirkan Cirebon tanggal 75 tahun 75 dari Bapak Sardani umur 75 tahun, Ibu Karyani umur 70 tahun. Saya resmi menikah dengan saudari Marini umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Jelaskan apakah saudara Yasti timbulnya keresahan sebagian masyarakat dan kegiatan apa yang dilakukan sebagai ketua rukun tetangga. Saya melaksanakan program pemerintah untuk gotong royong wilayah RT 026 Perundang berdasarkan surat lurah Kelurahan Tanamas nomor 400/12 Kelurahan Tanamas tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang kegiatan gotong royong massal. Nomor 8, saudara jelaskan saudara Yusyadi tentang kegiatan gotong royong massal yang dilakukan di Perundang oleh warga. Pembersihan parit yang tersumbat oleh sampah sehingga pada saat hujan air di parit meluap ke jalan. 9, jelaskan saudara Yusyati ada beberapa pengaduan warga yang tertulis dalam surat sebagai berikut secara singkat. A. Tidak transparan dalam pengelolaan dana sumbangan kegiatan pemuda 17 Agustus 2024 yang lalu dan hampir terjadi tindakan amukan pemuda. Tentu saja cepat ditangani oleh tokoh masyarakat. A. Jawabannya, pelaksanaan acara kegiatan 17 Agustus 2024 diawali dengan rapat koordinasi dan membentuk panitia pelaksana kegiatan dan anggaran murni dari warga RT 026 dan dari ketua RT 026 menyumbang 1 juta rupiah. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Menyangkut anggaran biaya tersebut masih kurang sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran dari RT 26 dan panitia pelaksana. B. Isu adanya terjadi amukan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan
Permendikbud RI 17 Agustus 2024 itu tidak benar. Yang ada di luar kegiatan tersebut adanya saling melontarkan kata lewat WA. B. Tidak mampu dalam meningkatkan fasilitas lingkungan yang ada sehingga lingkungan kami tidak ada kemajuan. Pada tahun 2021 saya menjabat Ketua RT 026 upaya pembangunan lingkungan RT 026 yang saya lakukan kerjasama dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama MF Ridho STMT mengecor jalan komplek. Kita tunggu aja dan ya. 1. Saya menjabat Ketua RT 026 upaya pembangunan lingkungan RT 26 yang saya lakukan kerjasama dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama MF Ridho STMT mengecor jalan kompleks sepanjang 175 meter dan pembuatan parit bantuan dari anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sepanjang kurang lebih 450 meter serta pengecoran tanah fasum di blok AB ukuran 50 kali 40 meter, tanah fasum blok AA ukuran luas kurang lebih 40 meter, serta pembuatan pos siskamling ukuran 2 kali 3 meter. Biaya penerangan jalan berjumlah 30 titik lampu dengan biaya Ketua RT 026 dan warga. Pengecoran gorong-gorong di 2 titik lokasi dengan anggaran dari Ketua RT 026 dan warga. Pertanyaan berikutnya, C. Tidak mampu membuat keputusan yang bijaksana, pernah membiarkan kasus pencurian tanpa ada teguran yang tersirat maupun tersurat. Jadi jawaban dari RT tidak benar bahwa Ketua RT 026 melakukan mediasi kepada pihak korban dengan pihak pencuri sehingga diterbitkan surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. B. Membiarkan perjinahan asusila tanpa ada tindakan tegas seperti tindakan teguran atau tersurat sehingga terus berjalan dan bertambah. Dijawab tidak benar. Permasalahan asusila ditindaklanjuti oleh Ketua RT 026 di rumahnya dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pertanyaan berikutnya, pernah membiarkan pengoplosan minyak angin dengan minyak murni dari tahun 2022 sampai terakhir dilaporkan warga pada tahun 2024. Dijawab, setelah adanya laporan warga tentang persinggahan minyak semula datang kemudian diangkut lagi dan dikirim ke luar daerah, kemudian ditindaklanjuti dari Polsek dan Polda. Tindakan selanjutnya Ketua RT melaporkan ke Ketua RW 004 dan Babin Kamtimas pada tahun 2022. Pertanyaan F. Menyalahgunakan barang bantuan berupa sound system untuk kegiatan umum namun digunakan untuk karaokean di rumah pribadi. Dijawab, alat sound system tersebut baru diambil oleh Ketua RT 026 dari Pak Jul Fahmi, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, dan diberitahukan kepada warga melalui WA untuk diketahui dan digunakan untuk warga. Namun saat itu dites sound system tersebut oleh Ketua RT 026 dan warga untuk karaoke. Pertanyaan dilanjutkan, penyalahgunaan fasilitas umum seperti tempat bermain pingpong yang digunakan untuk menganyam bersih
dan menutupi jalan umum. Tempat tersebut tepat berada di depan rumah Ketua RT 026 tersebut. Jawaban bahwa Ketua RT 06 menumpang tempat karena adanya penganyaman behel dengan pemberdayaan warga Perundang sebagai pekerja untuk mengatasi pengangguran. Pertanyaan berikutnya, selalu ingin dan ikut campur dan mengatur terkait kegiatan masjid yang sudah terbentuk strukturnya sehingga menimbulkan polemik. Ketua jawab, Ketua RT 026 selalu berkoordinasi dengan ketua masjid, berjalan dengan baik, namun timbul permasalahan adanya 2 pengajian ibu-ibu sehingga kondisi saat ini tidak nyaman. Pertanyaan berikutnya, pungli memungut dengan mematok harga, biaya beras, pembagian dan pembuatan KK. Dijawab, pengambilan beras dibutuhkan mobil operasional dan butuh biaya, dan pembuatan KK diambil ongkos ojek. Kemudian pertanyaan berikutnya, tidak mampu bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak mampu menengahi permasalahan masyarakat terkait perehapan parit sehingga ikut terlibat dalam keributan pada tanggal 2 Februari 2025 sehingga kasus ini sampai ke pihak berwajib dan dalam proses hukum. Jawaban Ketua RT, awal gotong royong sudah bermusyawarah dengan baik, tetapi di area lokasi gotong royong terdapat kesalahpahaman sesama tetangga sehingga pada saat pelaksanaan gotong royong timbul perselisihan. Baik, kami lanjutkan di sini untuk nomor 10, Saudara Yesyadi, apa pendapatmu yang disampaikan melalui surat tentang Ketua RT 026 tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di lingkungan dan tidak ingin menjadi lebih buruk untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan, serta kami berhak segera mengundurkan diri sebagai Ketua RT 026. Dijawab, saya selaku Ketua RT 026 dipilih oleh warga dan tidak melakukan hal yang merugikan warga. Jika terdapat warga yang kurang puas dengan kinerja saya selaku KRT 026 yang berjumlah 230 KK untuk diminta pendapat. Nomor 11, Saudara Yesyadi, apakah masih berkeinginan untuk memimpin warga sebagai ketua rukun tetangga di Perundang? Jika warga masih mempercayakan kepada saya akan melaksanakan sesuai kemampuan. Nah, jadi ini adalah cerita klarifikasi yang saya buat selaku saya ketua RW. Jadi saya tidak gegabah untuk menyalahkan RT, menyalahkan warga, ya kan. Yang pasti untuk tugas saya ini mengayomi aja warga, ya kan, tugas saya. Dari awal saya ketua RT di 1, saya sudah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat saya musibah. Saya takut nanti tidak amanah, ya kan, tidak amanah. Karena warga itu harus saya ayomi. Warga bukan saya jadikan musuh. Layak, itu masih ada dipertahankan menjadi RT kan itu. Jabat RT itu sudah dipasang dulu ya. Tuh. Yang kedua Pak ya, masalah pos. Masalah pos tanah palsu. Ini sekarang saya Pak. Dulu sewaktu yang diperuntukkan atap infek seperti saya, dia berjanji dengan warga, dengan kami di tanah kosong itu Pak, ingin membangun yang lebih baik, ingin dibikin taman. Sampai sekarang tidak ada.
Setelah ada pengaduan ribut, Pak RW menangani, saya cuma minta tolong pos dulu masalah keamanan. Yang ketiga Pak, saya keberatan selaku RT sebenarnya jangan terlalu egois, jangan terlalu ambisi. Saya mohon harus mengayomi masyarakat itu ada di situ. Kalau senyum, sapa, santun, sopan. Nah itu Pak, kurasa. Jadi RT ini kan sekarang mau keluar di Facebook Pak. Tidak tahu dia ngomong siapa, cuman itu memancingkan keributan antara warga dan warga. Sekarang ini sudah ada pro Pak. Jadi keuntungan saya mewakili, bukan mewakili warga, saya sendiri pribadi saya tidak suruh. Bukan saya ambisi untuk jadi RT Pak. Saya ingin Perumdam itu aman. Yang ketiga, masalah kemalingan. Itu hak Pak RT. Masalah kemalingan siapa? Saya sudah kehilangan Pak. Sudah kehilangan sepeda sudah. Saya sudah melapor. Sudah saya melapor. Sebenarnya kalau itu menapor saya Pak. Kalau sudah ada kehilangan sekali dua kali Pak, itu harus buat sistem ini. Sesama warga kita kumpul. Yang keempat, masalah perangkat. Mana ada perangkat MPR? Sekretaris mana? Ini sekretaris. Pernah digunakan. Saya keamanan Pak. Ketua keamanan. Apa saya panggil? Tak ada begitu. Jadi saya selaku warga, saya pengen Perumdam itu aman. Sudah dari pertama, mungkin Pak RW ingat, saya ikut pilihan RT. Kok saya ambisi Pak? Saya nak milih RT, calon RT saya ngomong dulu ketua-ketua. Ingin ketua-ketua Perumdam. Saya cuma minta, Pak RT mungkin ingat, saya minta cuma Perumdam ini jangan ada pro-pro. Ternyata sekarang apa? Itu Pak. Yang lain nanti disambung yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola para semua. Saya sudah bilang ketua hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman Bapak RT Rusyadi RT 026. Saya sebagai warga RT 26 ingin menyampaikan unek-unek saya terhadap Pak Lurah, Pak RW dan Pak RT. Saya tidak banyak Pak. Saya sebagai warga RT 26 ingin kemajuan masalah pengajian ibu-ibu Pak yang terbentuk dua gap Kamis sama gap Jumat. Nah, itu kejadian sudah saya sarankan sama Pak RT. Saya sudah temuin Pak RT sama ibu-ibu yang lain. Pak RT tolong disatukan karena saya masuk di pengajian hari Kamis. Kata Pak RT silakan ibu telepon yang ibu Hajah Samsiu. Ada Pak RT di situ. Sudah saya telepon, gimana Pak RT? Ibunya nggak mau datang. Saya tanya lagi, Pak RT, kok nggak ada penyelesaian sampai sekarang? Katanya ibu itu tidak mau. Kenapa ibu itu tidak mau? Harusnya RT itu manggil warga. Bu, datang ke sini. Kita sama-sama bahas. Pengajian ini kok bisa terbentuk dua gap. Nah, kurang-kurang Pak Lurah, dalam keadaan bulan suci Ramadan, itu Pak RT gemor-gemor yang pengajian pagi nanti diberikan hadiah. Ya ternyata diberikan baju, kami mampu Pak RT, Pak Lurah beli baju, tapi kan kami bukannya iri, kami kan warga dia juga. Nah, jadi tolong Pak penyelesaian, karena Pak RT kami ini tidak bisa menyelesaikan dan tidak ingin diterima saran dari kami sebagai warga. Kami tidak ada kepentingan Pak. Apa saya mau nyalonkan RT? Tidak. Nah, saya mau nyalonkan jadi wakil? Tidak Pak. Cuma saya ingin kami itu ngaji maunya damai Pak, bukan rusuh. Nah, itu aja Pak. Yang seterusnya saya kembalikan kepada Pak RT. Tolong dijawab. Sekian dan terima kasih. Padahal saya itu dikasih kasus, anak kasus. Yang di sampingnya itu, Di samping rumah. yang depan rumah itu Pak, di tanah Yang pasung itu, tanah pasung itu rumah. Yang untuk itu mobil, padahal itu sudah diomongin itu suatu ada perlu bisa dibongkar. Parkir mobil. Iya, rumah itu. Jadi ke zaman Pak Amir. Amir, minta izin sama Pak Amir itu. Setelah itu dia sudah merubah punya kami, dia buat depan rumah dia Pak. Bukan saya ini Pak. Saya tidak nanti masa 25 tahun saya jadi Perumdam Pak.
Bukan saya ini, pertanyaan yang mulia asal tahu. Banyak yang tahu. 22 tahun. Jadi dia meroboh itu tanpa ada hormat dengan saya. Kalau tadi dia, saya itu orang lama Pak di sini. Apa minta izin tidak? Kalau saya minta dihargai Pak. Kita itu selaku warga, selaku masyarakat. Kalau kita jadi RT, jangan dianggap RT, anggap kita warga sama-sama. Itu kan bagus jadi RT. Ini kalau dia tidak senang, apapun dibuat di Facebook Pak. Itu kan yang baca itu kan warga Pak, seluruh orang. Nah, jadi kalau di Facebook itu kan itu namanya mancing warga. Semua Mancing ribut Pak. jadi untuk sekarang, saya selaku saya sendiri, saya tidak senang lagi. Setelah harapan kami warga, intinya harapan kami warga bisa Saya dianulir. untuk sendiri. Depannya tidak akan kondusif lagi. Kalau Bapak ingin, saya ada Pak, ini lebih. Saya mau ngomong. Dengan kata-kata menuntut dengan menghancurkan yang tidak boleh. Dengan pola yang ada ini, jelas di Sumedang tidak akan kondusif lagi. Dan itu kan sudah berapa kali ya ngomong sama itu. Cuma sekarang belum masuk aja. Ibu-ibu yang di luar kalau memang penting suruh masuk, Pak. Masuk. Saya ingin membahas melanjutkan masalah perzinahan tadi Pak. Di kampung kami banyak perzinahan. Hah? Oh, nama saya Lamyuna. Lamyuna. Di kampung kami banyak di Korondang banyak perzinahan, kata-kata perzinahan itu. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga, saya takut juga Pak. Nanti suami saya ikut-ikutan Pak. Karena perempuannya masih tetap dipendam sekarang. Nah, kalau masalah fitnah ini Pak, memang kita bukti dengan kepala mata kita melihat langsung itu tidak pernah terjadi. Tapi perempuannya yang mengaku sendiri. Saya sudah pernah berzina dengan si A, si B sampai si Z. Nah, suatu saat bisa-bisa suami saya Pak. Nah, jadi kita sebagai agama Islam mungkin itu sangat tabu Pak ya. Nah, diadakan di daerah kita. Nah, dari Pak RT tidak ada kelanjutan Pak. Nah, ini tidak ada teguran. Nah, jadi itulah Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya di depan bapak-bapak sendiri, dia berani berbicara begitu. Begitukah cara seorang rumah tangga menengahi permasalahan yang ada? Tolong bapak-bapak pertimbangkan. Intinya dari kami masyarakat Rundang, bila mana dia masih tidak akan ada kondusif lagi. Harapan kami, tolong bapak-bapak sekalian yang berkepentingan ini ditindaklanjuti. Jangan sampai terjadi lagi perkara yang lebih besar dari ini. Izin Pak Lurah. Kita kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri Effendi, Ketua Divisi Audit Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Kabupaten Banyuasin. Jadi kami ini bagian dari sosial. Nah, bagian kami ini tergabungnya wartawan. Jadi kami lembaga audit mengawasi evaluasi tugas pemerintahan, termasuk penyalahgunaan tugas juga tentang juga dana itu juga. Nah, yang kami hasilkan, kami sudah lebih dari sebelum kejadian itu. Dari kejadian itu 1 bulan saya kerja dengan tim audit mengevaluasi dengan laporan dari warga, kami investigasi. Termasuk juga saya lupa tanggal Pak, pernah saya telepon Pak RW, tapi Pak RW kami maklumi dia juga yang telepon itu Pak. Saya Pak ya, ya Pak, izin ya. Jadi kami dimaklumi itu Pak. Tapi kami sudah minta izin mengklarifikasi tentang kejadian itu. Itu Pak, sebelum ke Pak Lurah, kami ke Pak RW. Tetapi kami tahu Pak RW sibuk. Kalau malam Pak, orang nak istirahat Pak, tidak enak, mau rumah istirahat seperti itu. Jadi ya sudah kami hargai. Namun bekerja dan bekerja terus menggali Pak dengan laporan-laporan warga sampai 10 poin itu Pak. Makanya kami dapati semua Pak, bukan dalam arti kami dalam pemberitaan itu Pak. Ya ini fakta valid Pak. Itu jawaban daripada RT itu menurut dari kami
Investigasi kami itu Pak, nol. Fakta penyalahgunaan itu jalan, itu fasilitas umum itu sekarang masih ada, itu kan. Terus ketidakadilan di dalam masyarakat nanam di depan rumah, tetapi kenapa yang Ibu Susi terjadi sepihak, tapi setiap rumah itu ada semua. Artinya apa bahasa kami? Ketidakadilan. Artinya semuanya harus Pak. Itu kalau kita akan membasmikan yang tanaman-tanaman di pinggir jalan itu kan. Menurut kami artinya ketidakadilan itu ya poin. Dan kehilangan itu kami gali lagi Pak. Siapa yang korban? Termasuk Susi ini kehilangan itu pernah. Orangnya sudah tahu, tempat tahu, sudah dilaporkan ke Pak RT, tapi tidak ditindaklanjutkan, tapi menyelesaikan sendiri. Yang kehilangan ini langsung ke pihak orang yang bersangkutan, langsung diganti. Ini nih yang hasil yang apa kehilangan ini. Ya kami kan dapatnya dari yang kehilangan. Jadi siapa yang kehilangan? Oh Ibu Susi. Benar Bu Susi, benar. Nah ini orangnya ada. Nah itu ya. Dan juga tentang apa namanya dikatakan pungli. Nah, kan bahasa kami bukan pungli. RT masuk di sini, jangan ngomong cengoceh belakang aku. Biar dulu. Pak RT, Pak RW sama Pak Lurah. Kalau nak ini jangan sepihak di dalam membuat, kalau kita kata-kata itu Pak tertulis itu bisa jadi dikatakan itu semuanya nol. Tetapi ingin pembuktian Pak, yuk kita sama-sama ke lapangan Pak. Gitu Pak. Sama-sama ke lapangan. Faktanya apa? Ya kami selaku dari media sosial ini, yaitu Pak palitnya tidak langsung diberitakan. Ceritanya dari narasumbernya, gitu kan? Nah, berarti bukan berpihak. Namun kita dalam organisasi lembaga yang benar kita benarkan, yang salah kita tetap salahkan. Ini sudah berlalu sekian tahun, 3 tahunan masa-masa kerja akhir. Berlalu tiap tahun itu ada masalah. Ini kami gali itu. Artinya selama RT ini bertugas, tidak pernah dalam suatu ditindaklanjuti dan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada warga di situ. Itu. Nah terus akhir-akhir ini ya sampai keributan tentang parit. Kalau kita kronologi, kami baca kronologis itu 20 hari saya kerja tim bersama tim Pak, evaluasi dalam investigasi. Kenapa terjadi parit ini? Kok parit ini anak sepele, kecil menyeberang jalan. Nah kenapa terjadi kayak sampai melapor ke aparat penegak hukum? Api sudah besar. Ya dianggap kami itu sepele tentang parit. Nah kenapa terjadi? Akhirnya apa? Karena apa? Pada pertama itu bukan tonton Pak, bukan tonton ini. Maka kami gali itu, ini ada saksi dan segala macam, itu cerita dari warga. Ya RT rapat cuma 4 orang Pak di rumahnya untuk membenahi barisan itu. Untuk apa? Laporan warga yang di depan rumah Susi itu banjir katanya. Waktu di Januari 2025. Nah, tapi Pak RT ada rapat orang 4. Namun setelah sudah rapat 2 hari apa 3 hari sudah rapat itu langsung dijebolkan merenovasi itu. Nah Bengkalai menjadi 10 harian itu Pak, tidak bisa dilewati oleh masyarakat. Ditanya oleh masyarakat, Pak RT kenapa ini terjadinya ini, kapan nak dibenari? Tunggu, jawab Pak RT. Tunggu lady, lakinya Susi. Sedangkan lady tidak tahu apa-apa. Dia jauh bekerja dari luar kabupaten Pak. Nah kapan ditanya masyarakat, apa lagi Pak RT kapan dibenari itu? Jawab Pak RT, tunggu lady. Gitu Pak. Sedangkan jebol itu cuma 2 orang, anak buah Pak RT sendiri awalnya, bukan gotong royong itu. Ini bicara. Jadi bukan gotong royong itu Pak. Nah setelah sampai kejadian hari itu sampai ribut hari Minggu itu Pak,
Akhirnya ngumpul, ngumpullah warga lebih dari 10 orang. Nah, untuk menutupi ngecor dengan yang direnovasi itu, tetapi kenapa RT menyimpang dengan tanaman suci itu? Nangka yang sudah besar buahnya seminggu lagi masak ditebang tanpa ada musyawarah lagi, atau itu ya duduk dulu, jangan langsung ditebang gitu kan. Nah itu Pak, itu makanya promosinya susunannya harusnya izin dulu atau biarkan dulu seminggu lagi diizinkan boleh ditebang itu. Nah itu, jadi itulah terjadi keributan yang besar itu sampai melapor itu yang jadi begini. Nah sampai yang parah itu, ya itu sebenarnya itu ikutan itu ya. Sebenarnya dengan RT tidak ada masalah, tapi ya itulah nanti yang aparat hukum, penegak hukum yang paham gitu, yang mana yang benar, mana yang salah itu yang terjadi parah. Nah itu Pak. Jadi inilah kita mencermati sama-sama Pak. Kami selaku pengawasan juga. Jadi ke depan ini ya supaya perundang itu ya artinya akan membaik lebih baik Pak. Untuk segala bidang pembangunan, segala SDM, segala macam Pak. Itu selaku Pak RW pengawasan PKS juga gitu Pak. Tapi maaf Pak, kalau saya bicara menyampaikan ini fakta Pak ya ini RT-nya juga ada gitu kan. Nah, jadi inilah kita ke depan. Nah artinya apa? Ingin katanya masyarakat ingin berubah karena kita ini sudah zaman canggih, hati-hati. Nah itu kedua, kasihan kita di generasi penerus Pak. Kalau pemimpinnya kayaknya keras, arogan, ego, jelas pemuda-pemudi generasi ini akan apa terpuruk Pak. Bapak orang militer. Nah itu, jadi itu Pak, banyak ke depan kita akan dalam perubahan. Itu kami dari audit, ya, pengawasan maupun dari bupati maupun polisi, dan karena kami itu pengawas, termasuk Pak Lurah kami awasi. Kami sampaikan dulu, gitu kan. Nah, jadi itu saja yang kami sampaikan. Dimana ini supaya cepat Pak, jangan berlarut. Kasihan kita sama-sama warga Sumedang. Itu saja yang kami sampaikan. Ini bagaimana Pak ini kelanjutannya? Nah, ya itu. Jadi sukses ini. Ya lanjutnya kami rembukkan ya sesuai dengan keterangan yang kami kumpulkan dengan dari kedua belah pihak. Ya. Jadi kedua belah pihak telah memberikan keterangan kepada kami. Itulah jadi bahan untuk pertimbangan kami menentukan keputusan langkah berikutnya. Kapan akan ditindaklanjuti? Secepatnya lah. Jadi kami ada program agenda semacam barangkali kita sekarang ini dalam proses penyusunan pemekaran RT itu harus di tangan RT yang ramu, yang tahu wilayah dan data. Nah, jadi itu yang barangkali ibarat ada sedikit penundaan dan macam ibarat itu ngambil keputusan kan. Ya. Karena ada kepentingan agenda lain. Tindak apa dari Pak RW itu yang langkah-langkah ini sudah mediasi ini. Ya. Kami tetap koordinasi dengan Bapak Lurah, ya. Ketua RPR yang ada di Kelurahan ini bersama saya. Nanti keputusan ini keputusan bersama, ya. Jadi bukan dari saya, ya kan. Dan nanti beberapa hari ini saya juga mau lihat lokasi karena mau adanya pemekaran di Perumdam itu karena batas wilayahnya sampai ke 3 putri, terlalu banyak, luas. Maka di situ rencana nanti akan kami jadikan 3 RT. 3 RT nanti 1 RW. 1 RW. Nah itu sudah ideal itu. Dan di dalam warga itu supaya tidak sampai terlalu banyak. Ini kan sampai 230-an warga. 230 1 RT itu terlalu banyak. Bahkan tidak kenal dengan warga itu, ya kan. Supaya nanti mengenali warga, lebih dekat dengan warga. Maka ini kebetulan nanti ada dari program pemerintah mau ada pemecahan daripada RT, yaitu tadi mohon sabar dari warga, ya kan, supaya nanti kita bergerak
untuk pemekarannya lebih lancar, ya kan? Nanti keputusannya lebih maksimal lagi proses pelaksanaan. Pak RPM minta penjelasan dikit. Namanya siapa Pak? Jadi kami berharap warga Ya, ya. masyarakat khususnya itu RT 26 Hmm. mohon kesabarannya ya. Kami dalam memutuskan ini tidak bisa secepatnya. Kami musyawarah sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja yang saya harapkan. Kira-kira berapa lama Pak untuk keputusannya ini? Itu tergantung dengan Kerja tim nanti ya. Ya, kerja timnya. ya. Karena posisi sekarang kan ya aku ada kadang bintang tamu tuh. Ya. Nah, jadi kami nunggu ini tapi kok kami tetap berkoordinasi melewati Ya, ya. jadi baru ada Keputusan. berembuk ya antara Oke, itu saja Pak ya. Dewi dan Oke Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Izin nanti ini kan mungkin gerakan kami ini sewaktu dari jurnalistik atau memberitakan tentang sukses ini publikasi sukses, Ya. namun nanti keputusan belum ditindaklanjuti. Disepakati. Kami menunggu juga nanti kami selaku dari jurnalis wartawan Audi, Pak, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia akan ini mengawal dan menggali keterangan Pak RW, RPM, Pak Lurah. Bisa jadi. Terima kasih banyak.